Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Senang menjumpai saudara di dalam renungan pagi untuk kita membuka hati di dalam mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Marah adalah hal yang sering kita lakukan. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi marah. Saat kita marah, seringkali kita kehilangan kendali, tidak bisa menguasai diri, menguasai emosi kita, sehingga dengan kemarahan itu menjadikan kita jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang bahayanya sebuah kemarahan melalui firman-Nya yang berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikian pembacaan yang saya ambil dari Matius 5 ayat 21 hingga ayat yang ke-26 sebagai bacaan lanjutan kita di dalam perenungan khotbah di bukit. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, pernahkah Anda begitu marah sehingga Anda ingin menyerang orang itu, mungkin memukul atau menampar orang itu? Begitu marah sehingga Anda ingin menyakiti orang itu, balas dengan lebih kejam. Ya, mungkin tanpa kita sadari, terkadang saat kita marah, ternyata ada niat jahat terbesit di dalam pikiran kita. Kita bisa ingin menyakiti, membalas dendam dengan lebih kejam. Dan itu seringkali terwujud di dalam kata-kata kasar, makian, dan menyakitkan. Nah, hal inilah yang Tuhan Yesus sedang ajarkan kepada para pendengarnya, bahwa kemarahan seperti itu akan membunuh seseorang. Iya, kata-kata yang menyakitkan dapat membunuh seseorang, membunuh karakter seseorang, membunuh dengan kata-kata yang sesungguhnya menusuk tajam di dalam hati orang itu. Untuk itulah Tuhan Yesus memperingatkan para muridnya dengan mengawali apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Bagian ini, saudara, sejajar dengan apa yang tertulis di dalam kitab Imamat 19 ayat 17 dan 18 yang berkata demikian. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudaraku, apakah pagi ini ada kemarahan di dalam hati Anda?
kemarahan yang terpendam dari hari-hari yang telah berlalu itu? Apakah ada kebencian di dalam hati dan pikiran Anda pagi ini? Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan dan belas kasih-Nya agar kita dapat memiliki hati yang mengampuni, hati yang penuh kesabaran, hati yang mau memaafkan, hati yang penuh dengan kemurahan, kelemah lembutan. Dasarnya adalah karena Tuhan sudah mengampuni kita, sudah mati bagi kita. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita dan tidak mengingat-ingat segala dosa kesalahan kita. Masakan kita yang sudah diampuni tidak mau mengampuni, maka kemudian menjadi marah dan menyimpan dendam. Mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh diajar kembali pagi ini. Sesungguhnya hati kami seringkali menyimpan sebuah kemarahan dan kebencian. Namun pagi ini ajar kepada kami ya Tuhan, untuk menaruh itu di bawah kaki salib-Mu, supaya kami memiliki hati yang penuh dengan belas kasih seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih, tolong kami agar sepanjang hari ini kami tidak jatuh di dalam dosa. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Saudara, dengan meningkatnya virus Omikron, mari teman-teman kita tetap menjaga prokes kita dengan baik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan kiranya berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus melindungi kita, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya.